Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dalam ibadah pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Sorga Rumah yang Abadi. Ibadah kedua saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Orang yang Pemberani. Dalam ibadah yang ketiga nanti saya akan khotbah dengan judul Berjiwa Besar. Saudara bisa ikuti juga di YouTube, di online supaya kita terus menambah iman kita melalui kebenaran firman. Baik, kita akan baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, surga rumah yang abadi. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kita tahu hidup itu hanya sementara dan sebentar. 70 tahun, kalau kuat 80, selebihnya sengsara, sakit, dan kemudian mati. Masalahnya setelah mati kita pergi kemana? Ada yang berkata setelah mati kita akan lenyap, habis tak berbekas. Tetapi tentu ini tidak benar. Karena Tuhan menciptakan kita dengan roh. Dan roh itu sifatnya kekal. Kalau binatang hanya punya tubuh dan jiwa, mati sama dengan lenyap, habis. Tetapi kalau manusia memiliki roh yang akhirnya akan berada dalam kekekalan, entah itu neraka, tempat hukuman abadi, atau sebaliknya sorga, tempat kebahagiaan abadi. Saya percaya kita semua ingin masuk sorga. Nah, karena itu kita harus lihat dulu apa yang Alkitab katakan tentang kondisi di sorga. Yang pertama, Alkitab melukiskan bahwa sorga adalah tempat yang nyata. Heaven is a real place. Benar-benar ada, bukan cuma situasi, perasaan nyaman, bukan hanya sebuah ide, tapi sebuah tempat. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 mencatat, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan tentang Yerusalem baru, yaitu ibu kotanya sorga. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes itu adalah sesuatu yang benar-benar real, nyata. Kalau misalnya sorga itu bukan tempat yang nyata, lalu waktu Yesus naik ke sorga, dia pergi kemana? Tentu mesti ada tempat, a place di mana dia tinggal dan berada di dalamnya. Saya percaya sorga adalah tempat yang nyata. Waktu kita beriman kepada Yesus dan Tuhan memanggil kita, dia membawa kita ke sorga. Yang kedua, sorga adalah tempat yang sangat indah, lagi mewah. Wahyu 21 ayat 11 berkata begini, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis, jernih seperti kristal. 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Alkitab mencatat bahwa kota itu sangat mulia, sangat mewah, terbuat dari emas murni. Bahkan jalannya terbuat dari emas murni bagaikan kaca bening. Ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada emas yang kemurniannya bisa menyamai
apa yang kita akan temukan di sorga. Dan saking murninya bagikan kaca bening, artinya transparan. Tembok-temboknya terbuat dari batu permata, batu merah delima, zamrud, blue safir, merek-merek atau nama-nama batu yang terkenal yang kita pakai di tangan, pakai sebagai kalung. Semuanya akan menjadi tembok-tembok yang menghiasi sorga. Dan pintu sorga, gerbangnya ada 12. Setiap pintu terbuat dari sebutir mutiara. Ibu-ibu suka perhiasan antara lain mutiara. Percayalah, mutiara terbesar hanya kita bisa temukan di sorga. Karena itu menjadi pintu gerbangnya sorga yang sangat besar. Kita tahu mutiara adalah perhiasan yang dihasilkan oleh sejenis kerang. Dan kerang itu binatang yang refleksnya lambat. Kalau kotoran, sampah masuk, aduh sakit, dia mulai tutup. Dia mulai buka lagi rumahnya, masuk lagi kotoran, aduh sakit, dia nutup lagi. Tapi setiap kali dia merasa nyeri, dia mengeluarkan cairan untuk menetralisir rasa sakit itu. Cairan itu menggumpal, mengeras, mengkristal, dan itulah yang kemudian diambil oleh orang, sebutir mutiara. Tahukah saudara bahwa tangisan kerang menjadi mutiara? Alkitab mencatat bahwa air mataku kau tampung di dalam kirbatmu. Berarti ketika kita hidup benar di jalan Tuhan, lalu mengalami penderitaan karena Injil Kristus, saya percaya itu tidak akan sia-sia. Setiap jeritan, tangisan, air mata di jalan orang benar, Tuhan akan tampung. Dan itu menjadi pintu gerbang sorga yang sangat indah. Itulah yang Alkitab gambarkan tentang sorga tersebut. Saudara tahu bahwa dunia ini diciptakan hanya dalam 6 hari. Lalu kita lihat ada gunung Huangshan di Tiongkok yang sangat bagus. Ada Danau Toba di Sumatera Utara yang sangat indah. Ada pantai Waikiki di Hawaii, Honolulu, atau Raja Ampat yang ada di Papua, sangat indah. Semua diciptakan Tuhan hanya dalam 6 hari. Yesus berkata waktu dia mau naik ke sorga, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Sudah kira-kira 2000 tahun. 6 hari saja bagus, apalagi 2000 tahun. Semua kemampuan arsitektur Yesus akan dikerahkan untuk membuat tempat untuk saya dan saudara yang percaya kepadanya. Rumah-rumah kita semewah apapun di dunia tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Karena orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan tempat yang terindah di dalam kerajaan sorga. Karena itu kalau nanti saudara ke sorga, jangan lupa bawa foto. Karena kita akan foto tempat-tempat yang sangat bagus. Kalau kita pergi ke tempat wisata dan lalu kita mau foto, kita bilang, oh di sudut ini aja, ini lebih bagus. Enggak, di sini pemandangannya lebih bagus. Tapi kalau di sorga, semua sudut 360 derajat kita putari, kita kitari, semuanya bagus. Karena apa? 6 hari saja bagus, apalagi 2000 tahun. Tuhan Yesus menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, anak-anaknya yang mencintai Dia. Yang ketiga, saya lihat bahwa sorga itu adalah tempat yang sempurna. Wahyu 21 ayat 4 dan 8 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala yang lama itu telah berlalu. Di sorga tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan. Mungkin beberapa dari antara saudara merasa sedih ketika orang yang saudara cintai dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi sorga adalah tempat yang sangat berbeda dengan dunia. Dunia adalah lembah air mata, tetapi sorga adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Sadarilah bahwa tempat kita yang kekal bukan di dunia yang akan binasa, tapi Tuhan telah menciptakan sebuah tempat yang sangat indah
untuk kita semua yang percaya. Ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di sorga tidak akan ada dosa. Di sorga hanya ada kebenaran. Lalu orang-orang yang berbuat dosa di mana? Di luar sorga. Di mana itu luar sorga? Gehenna, neraka, lautan api yang menyala sampai selama-lamanya. Jangan sampai kita masuk neraka, karena Tuhan menciptakan sorga untuk kita. Karena itu mari kita bertobat dari segala dosa kita. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sehingga pada waktu Dia memanggil kita, kita tidak akan dicampakkan di dalam penghukuman di neraka, tapi kita dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya percaya itu semua adalah kerinduan kita. Selanjutnya, bagaimana keadaan kita di sorga? Yang pertama, di sorga kita akan mengenakan tubuh sorgawi. Khotbah ini saya bacakan banyak ayat supaya saudara tahu ini bukan pendapat saya, tapi saya langsung kutip ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan bagaimana sorga itu. 1 Korintus 15 ayat 50 dan 53 berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa darah dan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Waktu kita naik ke sorga, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang bisa mati tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, tubuh kita ini fana, sementara. Gak mungkin kita masuk sorga dengan tubuh ini. Tubuh yang bisa top, tua, ompong, dan peot. Gak akan ada di sorga. Kalau orang pergi ke ruang angkasa saja harus pakai pakaian astronot. Apalagi kalau pergi ke sorga. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Yaitu tubuh kebangkitan bagi orang mati yang ada dalam Kristus. Yang dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus. Atau disebut juga sebagai tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan. Saudara-saudara, ini yang kita akan pakai. Apa itu tubuh kebangkitan? Tubuh yang dimiliki oleh Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Bisa pindah cepat, tidak terhalang oleh tembok. Yesus pernah hadir ketika murid-murid sedang berada dalam ruangan yang terkunci. Kenapa? Karena Dia sungguh-sungguh Allah yang memiliki ketidakterbatasan. Dan ketika tubuh jasmaninya berubah, diganti menjadi tubuh kemuliaan, keterbatasan secara manusiawi itu menjadi sirna. Bisa pindah cepat, tembus tembok, dan bisa makan walaupun tidak perlu makan. Tidak bisa sakit, tidak bisa tua. Itu tubuh yang luar biasa. Di dunia suka sakit-sakitan. Sakit kepala, sakit leher, sakit badan. Semuanya serba sakit. Di sorga sehat sempurna. Karena Tuhan menyediakan tubuh yang baru bagi kita. Kedua, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau ada di antara kita yang berduka cita karena orang yang kita kasih meninggal dunia, it's okay. Sedih adalah sesuatu yang manusiawi, tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji
bahwa kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi pastikan seluruh anggota keluarga kita adalah orang beriman. Karena akan ada reuni besar di dalam kerajaan sorga. Jangan satu pun di antara keluarga kita yang akhirnya tercerai-berai karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan biarlah kita bisa dipersatukan, dipersekutukan kembali di dalam sorga. Tentu berbeda hubungannya dengan hubungan yang ada di sini. Karena di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan. Cinta di dunia adalah cinta eros, cinta erotik. Tetapi cinta di sorga adalah cinta agape. Cintanya Allah yang mengasihi dengan tulus. Tapi hubungan yang murni, tidak ada iri, cemburu, dendam. Itu akan kita rasakan di dalam kerajaan sorga. Benar-benar sukacita yang terbesar dan tertinggi yang kita akan alami. Dan kita akan berjumpa dengan orang yang kita kasihi. Termasuk kita akan berjumpa dengan para tokoh Alkitab. Saudara dan saya akan ketemu sama Adam. Dan kita akan tanya, Adam, kenapa kamu makan buah yang di tengah? Buah yang lain kan masih banyak. Dan Adam akan menceritakan hal itu kepada kita. Kita akan ketemu dengan Daniel. Dan kita akan tanya, Daniel, bagaimana caranya kamu membuat mulut singa menjadi terkatup? Kamu tidak takut sama singa, malah singa takut kepada kamu. Musa, gimana caranya kau mengangkat tongkat, membelah laut merah, terbelah menjadi dua. Dan saya rasa setiap hari akan ada pertemuan-pertemuan dalam berbagai kelompok. Di mana yang cerita Adam, yang cerita Musa, yang cerita adalah Samuel, yang cerita adalah Elia, dan macam-macam yang lain. Betapa luar biasa yang akan kita alami di dalam kerajaan sorga. Dan perhatikan ini, dalam alam roh kita akan saling mengenal walaupun tidak diperkenalkan. Jadi saudara-saudara, kita akan kenal Musa, kita akan kenal dengan Daniel dan sebagainya tanpa harus diperkenalkan. Dari mana saya tahu? Pada waktu Yesus dimuliakan di atas bukit kemuliaan, ada dua orang di samping kiri dan kanan. Siapa itu? Musa dan Elia. Dan para murid, Yohanes, Yakobus, Petrus melihat itu dan dia berkata, Petrus berkata, bagaimana kalau kita dirikan 3 kemah? Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Pertanyaan saya, dari mana Petrus tahu bahwa 2 orang itu adalah Musa dan Elia? Apa pakai badge atau pakai banner di sini? Musa, Elia, atau kenalan dulu. Salam Om, siapa namanya? Musa. Kalau Om, Elia. Oh, Musa dan Elia. Enggak begitu saudara. Dia langsung tahu karena orang yang ada di alam roh tahu siapa yang ketemu dengan dia. Jadi betapa luar biasanya kita berjumpa dengan orang yang kita cintai dan kita akan berjumpa dengan para tokoh-tokoh Alkitab dengan kisah-kisahnya yang sangat luar biasa. Ketiga, bagaimana keadaan kita di sorga? Dalam Wahyu 22 ayat 3-5 firman berkata demikian. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ayat-ayat yang baru kita baca menunjukkan 3 kondisi lain dari keadaan di sorga. Pertama dikatakan kita akan beribadah selama-lamanya di sana. Sorga adalah tempat ibadah di mana kita akan memuji, menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi beribadah tidak hanya dibatasi dengan kebaktian. Jangan dipikir di sorga itu kegiatannya cuma satu, nyanyi-nyanyi doang. Karena memuliakan Tuhan itu sangat luas aspeknya. Di dunia kita tahu, seorang bapak yang baik bekerja untuk menghidupi keluarganya, bukankah dia sedang melakukan ibadah kepada Tuhan? Seorang ibu yang memasak
dengan cinta bagi anak-anaknya, bagi suaminya. Bukankah dia sedang melakukan ibadah kepada Tuhan? Karena kata bekerja, avodah, dalam bahasa aslinya, itu dengan ibadah, itu satu akar kata. Bekerja adalah ibadah ketika kita lakukan dengan cinta dan takut akan Tuhan. Jadi di sorga kita akan memuliakan Dia. Kita akan beribadah kepada Tuhan sampai selamanya. Nah, nanti di dalam langit dan bumi baru tidak akan ada bait suci. Saya jelaskan sekarang. Kalau Yesus naik ke sorga, sorga itu sekarang letaknya di belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Itu sebuah lagu lama menunjukkan itu. Dia pergi ke belakang langit biru. Tapi nanti Wahyu 21 mencatat, langit dan bumi yang lama ini akan berlalu, Tuhan akan membangun langit dan bumi yang baru. Lalu Yerusalem baru, ibu kota sorga, akan turun dari sorga ke ciptaan yang baru, langit baru dan bumi baru. Sekarang di sorga masih ada bait suci. Karena Yohanes di Pulau Patmos melihat tentang kemuliaan bait suci di sorga. Tapi setelah langit dan lama dan bumi yang lama berlalu, langit dan bumi yang baru datang, tidak akan ada bait suci di sana. Karena Allah adalah bait sucinya. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Saudara-saudara, karena semua kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat tersebut, maka itulah bait sucinya. Kita akan memuliakan Tuhan. Tapi ibadah itu latihannya di sini. Saya kadang-kadang heran ada orang pengen masuk sorga tapi nggak mau ibadah, malas-malesan. Lah ngapain saudara pergi ke sorga? Di dunia ibadah 2 jam aja males, apalagi di sana. Triliunan tahun, miliaran tahun, sampai selama-lamanya. Ngapain saudara ke sorga? Nanti kesel loh di sorga. Aduh, kok cuma pujian penyembahan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Males saya. Boleh judi nggak ya di sorga ya? Rokok-rokok. Saudara yang suka merokok ingat di surga nggak akan ada rokok, apinya kagak ada. Latihannya di sini, cocok atau tidak kita ada di sana, begitu. Jangan sampai saudara, aduh, tuh bisa ngerokok di dia mah, malaikat pindahin saya ke neraka, lumayan banyak apinya. Makanya saudara-saudara mulai dari sekarang latihan ibadah, sikap hidup berkenan itu harus dimulai di sini. Karena hidup ini akan nyambung dengan kekekalan tersebut. Ada orang ibadah males, kalau lagi dengar khotbah, suka bosen, cirinya rajin ke toilet, saudara. Dikit-dikit WC, masuk lagi. WC, masuk lagi. WC, tidak masuk-masuk. Malah jajan di luar, saudara. Lah ngapain kita masuk surga kalau modelnya seperti itu? Kita akan beribadah selamanya. Yang keempat, kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Sekarang kita tidak tahu bagaimana wajah Tuhan. Ada sih di gambar-gambar mirip orang Eropa rambut panjang. Tapi apakah memang benar wajah Yesus seperti itu? Nanti di sorga kita akan melihat muka dengan muka seperti kita sendiri dikenal oleh Tuhan. Yang kelima, kita akan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus. Saudara, perhatikan ini. Sorga itu tempat yang sangat luas dan akan ada kerajaan-kerajaan. Akan ada aktivitas-aktivitas. Orang masih kerja, orang melakukan banyak aktivitas. Kalau boleh dibayangkan perbandingannya walaupun sangat tidak memadai. Nanti langit dan bumi baru ya ada kemiripan sama langit dan bumi yang lama. Masih akan ada aktivitas dan sebagainya. Kecuali tidak ada dosa dan semua akibatnya. Nah makanya saudara-saudara, sorga itu adalah tempat yang sangat luas. Ibu kotanya namanya Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ibu kotanya doang, bukan seluruh dari sorga itu. Nah ukuran Yerusalem baru Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi
4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Jadi saudara-saudara, Yerusalem baru, ibu kota sorga, bentuknya kubus. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. 12.000 stadia. Tadi saya bilang dari Alkitab bahwa di sorga tidak akan ada bait suci. Kenapa? Karena ukuran Yerusalem baru 12.000 stadia, panjangnya, lebarnya, tingginya, kubus. Pernah ada replikanya di dunia, namanya ruang maha suci. Ruang maha suci itu panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Sehingga tidak dibutuhkan lagi gereja, bait suci di dalam kerajaan sorga. Karena apa saudara sekalian? Seluruh sorga, seluruh Yerusalem baru, maksud saya, itu semuanya dipenuhkan dengan kemuliaan Allah. Replikanya ruang maha suci, kenyataannya adalah Yerusalem baru. Makanya nanti di sorga nggak akan ada gereja. Gedung gereja itu nggak ada, saudara-saudara. Karena itu kita itu tidak perlu menjelek-jelekan gereja lain. Gereja ini palsu, gereja itu sesat. Rasa diri paling benar, nggak ada di sorga. Kita yang ngerti kebenaran firman akan berkata nggak apa-apa nanti di sorga. Nggak akan ada gereja nomor 1 dapat trofi. Nggak ada saudara sekalian. Yang ada hanyalah orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Nah, panjangnya Yerusalem baru 12.000 stadia. Itu kira-kira 2.400 kilometer panjangnya. Lebarnya juga 2.400 kilometer. Tingginya 2.400 kilometer. Bayangkan saudara. 2.400 kilometer itu kira-kira jarak Jakarta sampai Aceh. Itu panjangnya doang. Lebarnya seperti itu. Tingginya seperti itu. Dan itu bukan sorga. Cuma ibu kotanya saja. Dahsyat luar biasa. Lalu saudara mungkin mikir, kenapa sampai tinggi-tinggi amat ya? Kalau panjang lebar oke lah luas. Tapi kalau tinggi, karena ini bentuknya kubus, ngapain tinggi-tinggi? Karena saudara mungkin bangunan-bangunan yang ada dalam kerajaan surga itu sangat tinggi. Lalu kita bisa pergi ke sana. Dari lantai 1 langsung ke lantai 1.055.000. Waduh gimana caranya? Capek ini, saya udah tua. Saya sama istri mungkin 20 tahun lalu lah. Pernah ke China untuk kali pertama saudara. Lalu naik ke Great Wall. Waduh capek itu naiknya karena batu-batunya tidak seragam. Jadi ada yang tinggi, ada yang lebih pendek. Dan begitu sudah sampai pada tingkatan pertama gitulah, ada pos pertama, udah lemes apalagi musim panas. Kita diberitahu, itu pos ketiga yang paling tinggi dari sini. Nanti akan ada orang jual plakat yang bisa kita beli. Anda telah mencapai ketinggian di Great Wall. Jadi Anda bisa beli di sana kalau Anda berhasil naik. Oh gitu ya. Waduh semangat kita saudara. Wah kita naik. Aduh udah yang kedua udah lemes banget. Istri saya udah bilang udahlah capek panas udah basah semuanya. Udah turun aja. Nanti lain kali aja dia bilang. Saya bilang gak bisa lain kali. Kita itu bukan tambah muda, kita tambah tua. Umur segini aja, 20 tahun yang lalu, kita udah lemes, apalagi 50 tahun yang akan datang. Jalan juga udah susah, saudara-saudara. It's now or never. Sekarang atau nggak pernah sama sekali. Maka dengan persusah payah kita berusaha untuk mencapai ke atas. Dan benar setelah capek, ada sebuah toko kecil, kita bisa beli plakat. Anda telah berhasil naik ke Great Wall. Wah bangga saudara. Walaupun capek, kita udah sampai ke sana dapat plakat. Turunlah kita. Ternyata turunnya juga lebih ngadek-dek saudara. Daripada naiknya. Karena kita kan mesti nahan begini. Waduh. Begitu sampai ke lantai yang paling bawah. Ketemu dengan rombongan. Tapi kita bangga dong. Karena udah sampai paling atas kan. Kita punya plakat. Lihat saya beli plakat. Ada di atas. Temen
Bilang, saya juga baru beli. Di mana? Tuh toko souvenir. Begitu saya masuk, bener ada di sana. Aduh, saya pikir kurang ajar juga ini guide. Kalau tapi ada untungnya juga lah. Kalau dia nggak ngomong gitu, kita nggak akan naik ke atas, saudara sekalian. Nah, tapi dengan tubuh kemuliaan, kita nggak akan capek-capek seperti itu. Kan bisa pindah cepat, tembus tembok. Jadi tinggal ngomong aja. Dari lantai 1. Lantai 1.051, zut, naik ke atas. Lantai 755, zut, turun ke bawah. Lantai 2 juta sekian, zut, naik ke atas. Wah, ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Itu cuma ibu kotanya, nanti akan ada kerajaan-kerajaan. Semua pemimpin tertinggi diperintah oleh Yerusalem baru oleh Yesus. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Wah, luar biasa. Boleh lihat kiri kanan saudara? Perhatikan wajahnya baik-baik. Karena dia akan jadi raja dalam kerajaan kekal. Wah, bukan raja guguk saudara sekalian. Tapi raja yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, dia akan memberikan kerajaan itu untuk kita bisa perintah bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan kita. Yang terakhir sekarang, bagaimana kita bisa masuk sorga? Alkitab mencatat bahwa tidak semua orang akan masuk sorga. Memang ada ajaran namanya universalisme yang katanya pada akhirnya semua orang akan masuk sorga. Walaupun mungkin harus lewat api penyucian, lewat tempat-tempat tertentu di mana kita harus menanggung segala dosa kita, dicuci bersih entah 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Tapi semua akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini ajaran universalisme. Alkitab tidak mengajarkan hal tersebut. Sebab kalau kita harus masuk ke sebuah tempat di mana kita harus menyucikan diri dengan membayarnya lewat penderitaan kita. Apa maknanya Yesus menjadi penebus kita? Sebab yang benar kalau kita harus masuk ke tempat penderitaan semacam itu, kitalah yang menebus kesalahan kita sendiri. Tapi saya percaya Yesus adalah penebus yang sempurna. Kita nggak usah masuk tempat penghukuman karena segala hukuman telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Makanya kita berkata, nama kita harus tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Tercatat dalam daftar keanggotaan gereja nggak terlalu penting. Tercatat dalam buku kehidupan di sorga, itu sangat penting. Itu menentukan hidup dan matinya kita secara kekal. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tercatat atau tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Apakah saudara yakin namamu sudah dicatat dalam buku kehidupan anak domba? Bukan sekedar karena kita beragama Kristen, tapi karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus dan hidup kudus berkenan kepada Dia, setia sampai langkah yang terakhir. Dalam Lukas 10 ayat 20 Yesus bilang, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Caranya gimana? Percayalah kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 1 tadi berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Daud raja yang perkasa, nggak berani ngomong percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Salomo yang sangat berhikmat tidak berani berkata, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Hanya Yesus yang berani berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Karena Yesus adalah Allah. Percaya kepada Allah harus beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Saudara, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus.
Kalau ada cara lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus nggak usah mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? No other ways. Tidak ada jalan yang lain. Hanya melalui Yesus. Yesus menjamin ada banyak tempat di sorga. Yohanes 14 ayat 3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Waktu saya ke China, saya pergi ke lapangan besar sekali namanya Tiananmen Square. Lalu kita jalan, ada pintu gerbang besar, ada gambar Mao Zedong yang besar dipajang di sampingnya, dan kita masuk sebuah tempat namanya Forbidden City, kota terlarang, atau sekarang dikenal dengan Palace Museum. Ini adalah istana yang terbesar di dunia, tempat para kaisar Tiongkok pernah tinggal di sana. Dan kaisar Tiongkok itu istrinya banyak. Ada yang istrinya sekian ratus, ada yang 1.000, yang paling banyak 3.000. Saya baru tahu ada orang yang istrinya lebih banyak dari Salomo, saudara-saudara. Tapi tidak dicatat dalam Alkitab karena ini dicungkuo, bukan di Alkitab, saudara. Nah, jadi saya dikasih tahu oleh guide orang Mongol pada waktu itu. Ini istana terbesar di dunia karena jumlah kamarnya menurut The Guinness Book of World Record paling banyak. Jumlahnya berapa? Saya tanya. 9999. Oh, 10.000 kurang 1 ya. Kenapa enggak digenapin aja 10.000? Susah banget ngitungnya. 9999. Kayak iklan gitu ya, saudara. Dia bilang, oh enggak boleh karena kita percaya sorga itu 10.000 kamarnya. Jadi kurang ajar kalau ada orang bikin kamar di bumi sama seperti kamar yang banyak seperti di sorga. Jadi 9999, dikurangin 1. Mendengar itu sedihlah saya. Kok sorga cuma 10.000 kamarnya? Waduh, penduduk dunia udah berapa miliar? Apa kebagian kamar kita di sana? Orang mau ke IKN aja pada batal kemarin. Dari segitu banyak 8.000 undangan jadi 1.000 lebih, kenapa? Kamar belum tersedia. Gimana kalau di sorga cuma 10.000 kamar? Mendingan saksi Yehova. Karena saksi Yehova percaya sorga itu ada. Dan yang akan masuk sorga menurut sekte saksi Yehova 144.000 orang. Oh, lebih bagus daripada cuma 10.000. Tapi kenapa saya nggak mau jadi saksi Yehova? Karena jumlah saksi Yehova sekarang sudah lebih dari 144.000. Jadi kalau saya percaya kepada saksi Yehova, kagak kebagian tempat juga. Saya lebih pegang firman yang berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Selalu tersedia tempat untuk kita, untuk saudara yang percaya kepada Yesus. Dia sediakan tempat yang sangat banyak. Dan pada waktu orang beriman meninggal, gimana ya sorganya? Saya kan belum pernah ke sana. Dijemput, saudara-saudara. Siapa yang jemput? Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, namanya Lazarus. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kalau saudara beriman, malaikat yang akan jemput kita. Kalau kita lagi mau dipanggil oleh Tuhan, yang datang gondruwo, setan, sundel bolong, usir dalam nama Yesus. Keluar engkau. Tapi kalau malaikat yang datang, puji Tuhan. Kemana malaikat? Sorga. Hayu atuh. Saudara-saudara, pastikan yang jemput kita bukan iblis, roh jahat, tapi malaikat utusan Tuhan. Karena kita akan dibawa dalam kerajaan sorga yang indah. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dia. Bahkan Yesus mendorong kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatkannya. Jalan dunia serba boleh, lebar, tapi ujungnya binasa. Jalan ke sorga sempit, harus mematikan keinginan daging, tapi ujungnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang terakhir, ingat, walaupun kita masih ada di dunia, kita ini warga negara kerajaan sorga. Hidupnya harus berkenan, selaras. Karena di dunia kita cuma sebentar.
Saudara-saudara, mari kita hidup takut kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Filipi 3 ayat 20, 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita ini bukan cuma WNI, kita WNS, warga negara Indonesia, warga negara sorga. Udah punya paspor belum, saudara? Ini bulan depan saya akan bawa rombongan kira-kira 35 orang ke Amerika. Lihat, Museum of the Bible, Bahtranu yang dibuat seperti aslinya, dan tempat-tempat yang lain yang ada di New York, Washington, dan sebagainya. Yang daftar lebih banyak dari itu. Nggak bisa berangkat. Kenapa? Visanya ditolak. Aduh, nyeri hati. Dan kenapa? Itu kalau orang dari kedutaan Amerika. Tidak ada alasan. Bagaimana kalau kita udah mau masuk surga? Sama malaikat ditolak. Kamu sebelahnya yang neraka. Aduh, hancur hati kita. Ditolak ke Amerika mah masih gak apa-apa, saudara-saudara. Jangan sampai kita ditolak masuk kerajaan surga. Karena itu percaya kepada Yesus. Hidup berkenan kepada Allah. Dan kalau kita sudah yakin keselamatan, beritakan Injil. Agar seluruh keluarga diselamatkan. Teman-teman kita juga percaya kepada Yesus. Saya percaya sorga adalah rumah yang abadi. Pastikan kita tidak masuk neraka, tapi masuk ke dalam sorga. Karena percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat sekarang sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.